Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam, pencipta urang sadayana, anu ngabulkeun doa-doa urang sadayana, anu ngampuni setiap dosa-dosa urang sadayana anu urang laksanakeun tanpa teu karasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah pada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya ada seorang manusia yang dia mengajak kepada kebaikan, menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dan begitupun dia melakukan apa yang dia ucapkan tersebut, maka ikutilah orang tersebut. Karena nasihat Allah Subhanahu wa taala, wattabi', ikutilah seseorang yang dia menyampaikan ayat-ayat Allah tapi mereka tidak meminta balasan. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang hidup di dunia membutuhkan sesuatu yang namanya bukti untuk bisa kita lakukan. Maka mari kita sama-sama untuk meyakini, untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tadabbur kita di surah Al-An'am ayat keempat dan ayat kelima. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Artinya, wa ma ta'tihim, dan tidaklah datang kepada mereka, min ayatin, dari suatu ayat, min ayati rabbihim, dari ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu,
melainkan mereka anha mu'ridin selalu berpaling darinya faqad kadzdzabu bil haqq mereka sungguh telah berdusta terhadap kebenaran lamma ja'ahum ketika datang kepada mereka fasawfa ya'tihim maka kelak akan datang pada mereka berita-berita makanu bihi yastahzi'un yang telah mereka memperolokkannya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah telah sama-sama kita baca surah Al-An'am ayat keempat dan ayat kelima. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kuasanya kepada kita dengan menampakkan segala sesuatu yang tidak mampu untuk kita ciptakan, untuk menciptakan segala sesuatu dan memperlihatkan kepada kita sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala telah menerbitkan matahari dari timur. Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan kembali matahari tersebut ke arah barat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghiasi langit-langit dengan bintang-bintang yang bersinar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hiasi waktu sore dengan cahaya senjanya. Itu semua merupakan ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya kekuasaan saja, tanda bahwa Allah itu bisa melakukan apa saja. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat 4 ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tidaklah datang kepada mereka satu ayat. Kita perlu belajar apa yang disebut dengan ayat. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, mengajarkan kepada kita apa itu ayat, ada pada surah Ar-Rum, ya. Dari surah Ar-Rum, dari ayat yang ke-20 Pak, sampai ayat 24. Di dalam surah Ar-Rum ayat 20 sampai 24 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kita, pada manusia, apa yang disebut dengan ayat. Maka Allah Subhanahu wa taala berkalam, wa min ayatihi an khalaqakum min turab. Dan di antara ayat-ayatnya Allah menciptakan kalian dari turab, yaitu dari tanah. Summa idza antum basyarun, sampai kalian menjadi seorang manusia. Kemudian ayat 21-nya Allah Subhanahu wa taala wa min ayatihi berkalam bahwa di antara ayat-ayatnya juga an khalaqalakum min anfusikum azwaja, menciptakan pasangan untuk kalian. Jadi yang namanya istri, Pak, istri itu ayat dari Allah. Artinya apa? Kalau dibilang ayat, artinya bahwa istri itu harus diperlakukan sebagaimana ayat, dibaca, dikenal, dan
dipahami. Itu yang namanya ayat. Jadi yang namanya istri atau pasangan kita itu pun masuk dalam kategori ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupakan hal itu. Jadi istri bukan hanya sekedar hubungan, tapi dia merupakan, atau pasangan kita merupakan ayat-ayat Allah. Kemudian apa? Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardh. Dan diantara ayatnya pula Allah menciptakan langit dan bumi, wa ikhtilafu alsinatikum, dan perbedaan lisan kalian. Ada yang lisan Jawa, ada yang lisan Sunda, ada yang lisan Arab, ada yang lisan Inggris. Lisan itu lidah, Pak. Bahasa. Karena bahasa itu, pengertian bahasa itu lisan, Pak. Ya, di dalam kitab bahasa Arab, apa itu bahasa? Pengertian bahasa itu yaitu lidah. Ya, lisan. Jadi bahasa itu merupakan salah satu di antara ayat-ayat Allah. Kemudian apa? Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, dan warna kulit kalian. Aya nu bodas nya, aya nu sawo mateng, aya nu hideung, aya nu koneng, aya nu hejo. Aya nu hejo, Pak? Naon nu hejo? Daun eta namanya hulek eta. Ya, ada yang kuning, eta mah kena penyakit kuning mah. Ya. Nah, itu merupakan tanda-tanda atau ayat-ayat Allah. Artinya tadi kita berbicara tentang perbedaan bahasa, itu pun ayat Allah. Perbedaan kulit pun itu ayat Allah yang harus kita baca dan harus kita pahami. Kalau orang bisa memahami warna kulit, membaca, dia akan apa? Melihat ketakjuban pada setiap perbedaan warna kulit tersebut. Tapi kalau tidak memahami, yang ada adalah rasisme. Rasisme yang kulit merasa paling bagus, paling cantik dengan warna kulitnya. Kemudian yang hitam merasa paling jago, paling sangar, dan paling berani. Yang coklat di antara keduanya. Ya, kalau misalkan tidak memahami dan tidak membaca ayat-ayat Allah tersebut, yang ada akan apa? Melahirkan yang namanya rasisme. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan hal itu semua. Meskipun perbedaan kita mencolok, ada yang berbeda warna kulit, berbeda juga bahasanya, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hal itu semua. Yang Allah lihat apa? Hati kita semua. Kemudian apa? Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahar wabtigha'ukum min fadli. Dan di antara ayatnya juga Allah jadikan kalian tidur pada waktu malam, wan-nahar, kemudian pada pagi hari, pada siang hari kalian berusaha untuk mencari karunia-Nya. Kemudian wa min ayatihi yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Dan di antara ayatnya pula Allah menjadikan kilat khaufan wa tama'a, untuk menambah rasa takut dan harap kepada Allah. Nah, jadi kilat pun itu merupakan tanda atau ayat-ayat Allah. Supaya kalau ada suara jeder, tiba-tiba ngaburi Nyai Bodas, langsung apa? Khaufan wa tama'a, kata Allah, supaya apa? Supaya memunculkan rasa takut dan rasa harap secara berbarengan. Takut akan siksa Allah, kemudian apa? Wa tama'a, dan juga rasa berharap supaya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman kalau ada suara petir, astagfirullah, langsung ingat kepada Allah, langsung minta ampun. Kalau mohon kilat mah lebih mengagetkan daripada gempa, apa ya? Kalau tiba-tiba kersubuki jeder, suara kilat ngaburinya apa? Data anu tahan, Pak.
Jadi jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah, hal-hal tadi itu disebut dengan ayat. Wajib kita membaca, mengenal dan memahami. Jikalau kita tidak mengenal, tidak memahami, tidak membacanya, maka apa? Illa kanu anha mu'ridin, akan ada banyak pertentangan di dalam diri kita. Akan ada banyak hal-hal yang tidak bisa kita fahami. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, banyak sekali orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat kami. Telah kami datangkan kilat, telah kami bedakan bahasa di antara mereka dan lisan dan juga kulit mereka. Telah kami ciptakan tidur untuk mereka di malam hari, dan pada siang hari mereka berusaha. Kemudian Allah pun menciptakan ayat tersebut dengan mendatangkan pasangan untuk mereka dan lain sebagainya. Itu semua tanda-tanda ayat-ayat Allah. Tapi apa? Tapi ada saja masih banyak manusia yang berpaling dari ayat-ayat tersebut, bahkan berusaha membuat ayat-ayat baru. Berusaha membuat ayat-ayat baru, Pak. Ya. Faqad kadzdzabu bil haqqi lamma ja'ahum. Maka kata Allah, sungguh mereka telah mendustakan kebenaran yang telah datang kepada mereka. Sudah diberikan peringatan, sudah diberikan ilmu tentang ini dan itu, tapi masih saja banyak orang yang mendustakan akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya lebih heran lagi, Pak, manusia berusaha membuat ayat baru, berusaha membuat pedoman yang baru, tapi mereka sendiri tidak melakukan atau tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan tersebut, Pak. Salah satu di antaranya pendidikan, Pak, yang saya lihat hari ini. Banyak sekali di antara orang-orang besar yang mereka katanya S1 sampai doktor, membuat suatu pendidikan, Pak. Pendidikan, bahkan di antara mereka ada yang menjadi menteri, ada yang menjadi pilar pendidikan Indonesia. Tapi toh kenapa anak-anak mereka tidak disekolahkan di negaranya sendiri? Bahkan banyak di antara mereka yang menyekolah, bahkan hampir semua menyekolahkan anaknya itu di luar negeri, Pak. Mereka membesar-besarkan tentang pendidikan Indonesia, tapi anak-anaknya disekolahkan di luar negeri. Kira-kira kenapa? Tanda bahwa dia sendiri tidak yakin akan konsep pendidikannya. Kita serahkan anak kita kepada mereka supaya mereka didik, tapi anak mereka keluarkan gitu. Mereka serahkan ke luar negeri, mereka belajar di sana. Lah, ini kan suatu hal yang bertentangan. Ya. Suatu hal yang bertentangan, mereka membesarkan tapi di lain pihak mereka tidak melakukan apa yang mereka ucapkan. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Perbuatan tadi itu sama dengan memperolok-olok, Pak. Sama dengan memperolok-olok. Ya. Kan kita suka melihat banyak orang yang berkoar-koar tentang pendidikan di Indonesia, tapi anak-anaknya ada terdidik di Indonesia. Minimal di Universitas Indonesia lah. Henteu, Pak. Seperti saha lemen di Indonesia mah Komnas HAM-nya yang siapa Seto teh nih. Berbicara tentang pendidikan anak-anak Indonesia, tapi anak-anak nama data di Indonesia sok baca tangan. Atau menteri pendidikan lah, ada anak-anak nama di Indonesia dididik nama di luar negeri, dididik dengan sistem pendidikan yang berbeda. Itulah kenapa tidak akan ada kemajuan pada negara kita ini selama orang-orang yang mereka berkoar-koar tersebut tidak mengamalkan apa yang mereka ucapkan. Ya, sama seperti saya pula, jikalau saya tidak mengamalkan, untuk apa? Nggak usah ikuti, Pak. Tidak usah ikuti. Kenapa? Karena tidak ada baiknya. Tidak ada baiknya.
mengikuti seseorang yang dia tidak yakin terhadap apa yang dia sampaikan. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, fasawfa yatihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Kelak Pak, nanti pada hari kiamat akan datang kepada mereka berita-berita apa yang telah mereka perolokkan tersebut, apa yang telah mereka palingkan. Ketika di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan segala macam ayat, tapi masih saja manusia banyak yang berpaling, tidak mau mengamalkan ayat-ayat Allah, tidak mau belajar agama ini, diajak belajar agama, mereka malah atuda-atuda. Fasaufa ya'tihim, kelak akan datang Pak. Ya, apa? Berita-berita akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Fasaufa ya'tihim amba'u ma kanu yastahzi'un. Kalau dulu di dunia mereka memperolok naon eta salat, naon atuh belajar agama da teu matak ngabeungharkeun, memperolok-olok Pak. Kemudian apa? Tong belajar agama, nu penting mah dengan duit gitu ya bahasa kita ya. Naon da anggar keneh wae tetep keneh miskin wae nujan salat yang agama. Mendingan neangan hartos. Itu perkataan mengolok-olok Pak. Akan kelak datang kepada mereka apa yang mereka perolok-olokan tersebut, apa balasannya, dan berita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita yang ada di masjid ini menjadi gambaran orang-orang ini Pak. Jangan sampai kita menjadi gambaran orang-orang yang ada pada ayat 4 dan ayat kelima ini, yang ketika didatangkan ayat Allah berpaling dan justru malah memperolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai, mudah-mudahan kita berdoa supaya kita tidak seperti mereka, tidak menjadi seperti gambaran mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana amanna bima ataita rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.